Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang Kerajaan Mataram Hindu atau sering disebut Mataram kuno, di mana merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Jawa yang banyak sekali meninggalkan bangunan-bangunan megah yang sampai hari ini bisa kita saksikan. Diantaranya ada Borobudur, Prambanan, Candi Sewu, Dieng, dan lain sebagainya. Sekarang kita bahas bagaimana kehidupan Kerajaan Mataram kuno. Secara geografis, Kerajaan Mataram ini terletak di Jawa Tengah yang kemudian terpecah menjadi dua. Di bagian utara diperintah oleh dinasti atau keturunan Raja Sanjaya, kemudian di bagian selatan diperintah oleh keturunan Sailendra. Mataram kuno memiliki wilayah yang subur karena dikelilingi oleh gunung-gunung berapi yang berhasil membuat tanah di Mataram menjadi subur dan banyak menghasilkan sumber mata air yang sangat bermanfaat bagi pertanian penduduknya. Kehidupan politik Mataram kuno pada akhirnya terpecah ke dalam dua pemerintahan akibat perebutan kekuasaan, sehingga memicu terjadinya perang saudara, sehingga Mataram pecah menjadi dua. Ada Mataram Hindu dan Mataram Buddha. Mataram Hindu diperintah tadi oleh Wangsa Sanjaya. Mataram Buddha di bagian selatan diperintah oleh Wangsa Sailendra. Hal ini terjadi pada sekitar abad 8 Masehi. Kemudian kita bahas satu-satu, yaitu Mataram di bawah pemerintahan dinasti Sanjaya. Adapun raja-raja yang pernah memerintah pada masa dinasti Sanjaya ada sekitar 12 raja yang tercatat. Diawali dari Ratu Sanjaya sendiri yang memerintah tahun 732 sampai 760 Masehi, sampai raja yang ke-12 yaitu Maharaja Dyahwawa yang memerintah tahun 921 sampai 928 Masehi. Kehidupan sosial masyarakat Mataram kuno ini sudah sangat teratur sekali, dan mereka sangat menjunjung tinggi kehidupan bergotong royong. Hal itu terbukti saat mereka membangun candi yang dilakukan secara bersama-sama. Sikap toleransi di antara masyarakatnya sangat baik sekali. Terbukti dengan adanya dua aliran kepercayaan yang berbeda, tapi mereka tetap bisa bersosialisasi. Kemudian kehidupan ekonomi. Perekonomian Kerajaan Mataram kuno saat itu bertumpu pada sektor pertanian. Hal itu karena letaknya yang jauh di pedalaman atau jauh dari garis pantai, ditunjang dengan kesuburan tanahnya, sehingga mendorong tumbuh berkembangnya kehidupan pertanian di Mataram. Berikutnya, Mataram mulai mengembangkan kehidupan pelayaran. Hal itu terjadi pada masa pemerintahan Raja Balitung yang berhasil memanfaatkan Sungai Bengawan Solo sebagai lalu lintas perdagangan menuju pantai utara Jawa Timur. Kehidupan agama. Berdasarkan Prasasti Canggal yang menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang Siwa, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Mataram kuno pada masa dinasti Sanjaya
memiliki kepercayaan Hindu aliran Siwa. Adapun peninggalan-peninggalan yang berasal dari dinasti Sanjaya ini diantaranya ada Candi Gunung Wukir di Desa Canggal, ada Candi Gedong Songo, ada Candi Dieng di dataran tinggi Dieng, kemudian ada Candi Prambanan. Nah, berikut saya tampilkan gambar-gambar Candi Prambanan yang sampai saat ini masih bisa kita saksikan keberadaannya. Ada lagi Candi Dieng di Pegunungan Tinggi Dieng. Kemudian kita bahas dinasti lainnya, yaitu dinasti Sailendra. Raja yang memerintah dari keturunan Sailendra itu mulai dari Raja Banu yang memerintah tahun 752 sampai 775 Masehi, sampai Raja Bala Putra Dewa tahun 883 sampai 850 Masehi. Kehidupan sosial Mataram bagian selatan atau Mataram Buddha tidak diketahui secara pasti, namun melalui bukti-bukti peninggalan berupa candi-candi, para ahli menafsirkan bahwa kehidupan sosial kerajaan Mataram di bawah pimpinan Sailendra sudah sangat teratur. Hal ini bisa dilihat melalui cara pembuatan candi yang menggunakan tenaga rakyat secara gotong royong. Di samping itu, pembuatan candi ini menunjukkan betapa rakyat taat dan mengkultuskan rajanya. Dengan adanya dua agama yang berjalan dengan baik, sikap toleransi antara pemeluk agama masyarakatnya cukup baik pula. Kehidupan ekonomi. Mata pencarian pokok masyarakatnya adalah petani, pedagang, dan pengrajin. Dinasti Sailendra telah menetapkan pajak bagi masyarakat Mataram. Hal ini terbukti dari prasasti Karangtengah yang menyebutkan bahwa Rakyan Patapa Pupalar mendirikan bangunan suci dan memberikan tanah perdikan sebagai simbol masyarakat yang patuh membayar pajak. Kemudian kehidupan agama. Sebagian besar raja-raja dinasti Sailendra beragama Buddha aliran Mahayana. Hal ini menunjukkan bahwa agama Buddha telah masuk di Mataram dengan dibangunnya candi-candi beraliran Buddha sebagai tempat untuk peribadatan. Maka dapat disimpulkan bahwa rakyatnya beragama Buddha aliran Mahayana. Peninggalan-peninggalan diantaranya adalah Candi Borobudur, ada Candi Kalasan, ada Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Plaosan, dan Candi Pawon. Kemudian kehidupan politik babak kedua. Pada masa Raja Samaratungga terjadi perang saudara. Pada masa pemerintahan Pramodawardhani yang menikah dengan Rakai Pikatan di Jawa Tengah bagian utara atau Mataram beraliran Hindu dari dinasti Sanjaya, dan Mataram Buddha, Mataram bagian selatan pada masa pemerintahan Bala Putra Dewa yang menikah dengan putri dari Sriwijaya, terjadi peperangan. Kemudian peperangan itu Bala Putra Dewa kalah, kemudian melarikan diri ke Sriwijaya dan nantinya berhasil membangun kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar seperti yang sudah pernah kita pelajari.
Kemudian kehidupan politik yang ketiga, setelah Mataram dikuasai oleh Mataram Hindu atau dari dinasti Sanjaya, berlanjut diperintah oleh Rakai Kayuwangi, Watu Humalang, dan seterusnya sampai terakhir pada Raja Wawa yang nanti dikenal dengan Empu Sendok pada tahun 929 Masehi, memindahkan pusat kekuasaannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dan kemudian mengganti nama kerajaannya dari Mataram menjadi Kerajaan Medang. Kemunduran Mataram kuno, ada beberapa sebab yang menyebabkan Mataram kuno semakin lama semakin lemah dan akhirnya mengalami kemunduran. Di antaranya adalah yang pertama, tidak memiliki pelabuhan laut sehingga sulit berhubungan dengan dunia luar. Kemudian yang kedua, Kerajaan Mataram sering dilanda oleh bencana alam, terutama letusan Gunung Merapi. Inilah yang menyebabkan Empu Sendok pada akhirnya memindahkan pusat kekuasaannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Kemudian yang ketiga, mendapat ancaman dari Bala Putra Dewa yang sudah berhasil membesarkan Kerajaan Sriwijaya dan khawatir nanti akan menyerang Kerajaan Mataram sebagai upaya balas dendam. Inilah yang menyebabkan kemunduran Kerajaan Mataram. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.